wilayah Kabupaten Boyolali, susu sapi memang merupakan salah satu komoditi yang seolah lekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di sini. Tak terkecuali di wilayah desa Karangduren, Kecamatan Musuk. Usaha sapi perah di sini tidak sedikit yang merupakan milik perorangan atau pribadi dengan berskala kecil. Biasanya hanya memiliki 5-10 ekor sapi saja. Salah satunya usaha milik Pak Darno ini. Meski kebanyakan susu sapi segar hanya didistribusikan untuk dijadikan bahan olahan minuman susu segar, namun kali ini aku akan mengolah susu sapi juga menjadi bahan dasar dari salah satu olahan sajian makanan yang cukup dikenal di wilayah Solo, yaitu stup susu. Bu, ini susu sapinya, Bu. Ya, kamu lanjutin ngupas ya, Ndol. Oh ya, Bu. Stup Solo sebenarnya merupakan olahan masakan tradisional khas Solo, perpaduan antara budaya Eropa dengan Jawa, di mana menggunakan makaroni sebagai komponen utamanya selain susu. Namun kali ini, aku bersama ibu-ibu di sini akan memodifikasi resep olahan masakan tradisional peninggalan zaman kolonial ini menggunakan talas sebagai salah satu bahan utamanya. Sebelum diolah bersama bahan lainnya menjadi olahan masakan, talas pun harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Talas hampir mirip dengan keladi, di mana memiliki zat atau getah yang bersifat gatal ketika dimakan maupun terkena kulit. Karenanya, sebelum diolah dijadikan bahan makanan, talas pun setelah dikupas harus dicuci dengan air garam berulang kali. Proses pencucian ini, selain membersihkan sisa kotoran, juga tentunya untuk menghilangkan getah gatal dari umbi yang kaya akan kandungan karbohidrat ini. Selanjutnya, talas dipotong menjadi beberapa bagian agar mudah untuk diolah sebelum kemudian dikukus. Talas harus aku kukus terlebih dahulu sekitar 30 menit agar teksturnya tidak terlalu keras. Selain itu, proses pengukusan pun berfungsi untuk mengurangi kadar getah gatalnya yang mungkin masih tersisa pada umbi sebelum diolah bersama bahan-bahan lainnya nanti. Sementara aku menyiapkan talas, Mbak Herni pun menyiapkan beberapa komposisi bahan lainnya seperti bumbu dan juga potongan daging ayam yang akan dimasak bersama susu dan talas. Meski sebenarnya resep sajian masakan ini merupakan peninggalan zaman kolonial, namun untuk cita rasa masakannya tetaplah menggunakan perpaduan bumbu lokal seperti ketumbar, bawang putih, dan juga bawang merah yang dihaluskan bersama. Proses pembuatan sajian masakan stup ini sebenarnya cukup sederhana dan mudah, layaknya dalam pembuatan masakan sayur lodeh khas Jawa Tengah. Di mana pada awalnya bumbu yang telah dihaluskan pun ditumis bersama cincang daging ayam, hingga berubah warna dan beraroma harum. Setelah harum atau mengeluarkan aroma yang khas dari bumbu halus yang ditumis, selanjutnya susu sapi segar yang aku perah tadi pun dimasukkan ke dalam kuali dan dimasak bersama bumbu. Bila pada pembuatan sayur lodeh menggunakan santan kelapa sebagai bagian daripada kuahnya, untuk masakan stup ini santan digantikan dengan susu sapi segar sebagai pelarut atau kuah pada masakannya. Sebagai langkah akhir atau tahapan akhir pada proses pembuatan sajian masakan ini, talas pun dimasukkan dan dimasak bersama dengan bahan lainnya hingga bumbu meresap dan susu pun sedikit asat atau mengental dengan diberi tambahan gula sebagai salah satu kunci cita rasa masakan ini. Talas memang dikenal sebagai sumber karbohidrat alami bila dibandingkan dengan makaroni.
Kandungan karbohidrat yang terdapat pada talas sebagai sumber kalori pun sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan nasi atau beras. Selain itu, perpaduan komposisi masakan yang menggunakan susu serta daging ayam cincang ini semakin menambah nilai gizi dan kaya akan kalori karena mengandung protein tinggi. Meski resep sajian masakan ini dapat dijumpai di seputaran Solo, namun sajian masakan ini sangat cocok dinikmati di daerah dataran tinggi seperti di wilayah Desa Celuntang, Kabupaten Boyolali ini yang berada di lereng kaki Gunung Merapi ini.